Shalom. Selamat datang kembali di ibadah online. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin, saudaraku. Kita akan memulai ibadah kita. Kita boleh percaya Tuhan Yesus boleh hadir tengah-tengah kita. Tuhan yang berkuasa, yang boleh memulihkan kita. Dia telah hadir di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sungguh kami rindukan kemenangan boleh terjadi, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Haleluya, sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Kau boleh hadir tengah-tengah kami, Kau menjamah kami, dan kami percaya Tuhan, Kau boleh ada bersama-sama dengan kami. Itu suatu anugerah yang luar biasa, dan kami boleh merayakan Paskah kebangkitan Engkau, dan kami percaya kemenangan boleh terjadi Tuhan saat ini, di tempat ini Tuhan, di keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, dan bahkan di seluruh dunia Tuhan. Dan kami boleh percaya Tuhan, Engkau tetap memegang kami, Engkau tetap menyertai kami Tuhan, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun yang sedang terjadi saat ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami boleh tetap bersuka cita Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah ini boleh terjadi Tuhan karena anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Layakan kami Tuhan, layakan kami Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah tempat kami beribadah Tuhan. Kuduslah dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Kau, dan Kau boleh menyertai kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau merayakan kemenangan, kita mau merayakan kebangkitan Tuhan. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok, dan kita boleh dimenangkan bersama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
kami boleh ada Tuhan. Karena Engkaulah Yesus satu-satunya harapan kami. Kau yang telah bangkit mengalahkan maut. Kau yang telah menang atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Dan kami juga boleh kemenangan oleh karena nama-Mu Tuhan. Harapanku Haleluya. di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. haleluya. Sungguh pengharapan itu boleh ada Tuhan. Dan kami boleh tetap percaya kepada Engkau, Allah yang sungguh-sungguh selalu memegang kami, selalu menyertai kami Tuhan. Dan masa depan itu boleh ada. Engkau yang memegang masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku aku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Against my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wound, His hand, His feet. My Savior won death could set free. His body bound and drenched in tears, They laid him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Our Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trembles death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Your return in drops of light. The blazing sun shall pierce the night. And I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His
Untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di layar ini. Terima kasih. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, menjelang menyingsingnya fajar, ketika hari masih gelap, pergilah mereka menengok ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Perjalanan mereka dari tempat tinggal mereka di Yerusalem atau Betania kira-kira 2 kilometer dari kuburan. Sementara mereka dalam perjalanan, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Sebagaimana kita tahu, pintu kubur telah ditutup dengan menggulingkan sebuah batu besar dengan garis tengah lebih kurang 2,40 meter dan tebal lebih kurang 30 cm dari jenis granit, batu hitam dengan berat lebih kurang 4 ton. Penjaga-penjaga yang diberikan Pilatus atas permintaan orang-orang Farisi menjaga kuburan yang telah dimeterai. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Kain kapan dilipat dengan rapih. Tuhan Yesus bangkit, dikelilingi malaikat-malaikat yang telah menggulingkan batu penutup kubur. Penjaga-penjaga kuburan gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Dengan takut dan bingung, mereka melarikan diri kepada imam yang telah menempatkan mereka di sana. Mereka memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya telah datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang tersebut dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Pada waktu matahari mulai terbit, tibalah rombongan ibu-ibu ke kuburan. Maria Magdalena, yang Tuhan Yesus pernah mengusir 7 setan yang mendahului rombongannya, melihat kubur telah kosong. Ia segera berlari kembali, menjumpai Petrus dan Yohanes dan berkata, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Ibu-ibu yang lain juga tiba di kuburan termangu-mangu berdiri. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Seorang malaikat berjubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, itulah tempat mereka membaringkan dia. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka pergi memberitakan
kepada murid-murid selain Petrus dan Yohanes. Sementara itu, Petrus dan Yohanes berangkat ke kuburan. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi Yohanes berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kuburan. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga Yohanes yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Pulanglah kedua murid itu ke rumah. Maria Magdalena yang dengan sukar mengikuti Petrus dan Yohanes tiba juga kembali di kuburan. Tinggal di sana seorang diri, menangis, menjenguk ke dalam kubur. Tampaklah dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Malaikat-malaikat itu berkata, "Ibu, mengapa ibu menangis?" Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ia menoleh ke belakang dan melihat ada orang berdiri, tetapi tidak tahu bahwa ialah Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Ibu, mengapa ibu menangis? Siapakah yang ibu cari?" Karena Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, ia berkata, Bapa, jika Bapa yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Bapa meletakkan dia, supaya dapat aku mengambilnya. Maria mengenal suara itu dan berpaling dan menyembah. Rabuni, artinya ya guru. "Janganlah ibu menjamah aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan. Tak lama kemudian, ibu-ibu yang lain yang berlari dari kuburan dengan takut dan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam." Mereka mendekati dan memeluk dan menyembahnya. "Jangan takut. Pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Itulah peristiwa Paskah selama kurang dari 1 jam pada hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan kalau Tuhan sudah mati dan sudah bangkit buat kami. Kami boleh hidup karena Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami untuk kami boleh mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami, dan Tuhan menjadi fokus dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau dengar akan firman Tuhan, sampaikan isi hatimu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, beri pengertian, biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat Paskah. Happy Easter. Yesus sudah bangkit. Dia hidup. Haleluya. Jack Hayford
pernah berkata begini, peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang paling berharga. Kenapa begitu berharga? Saudara, tanpa kebangkitan Kristus, kepercayaan iman Kristiani tidak menjadi berguna. Semuanya menjadi sia-sia. Rasul Paulus pernah berkata begini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, Rasul Paulus berkata begini, pemberitaan tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu adalah pemberitaan yang sangat penting. Karena yang sangat penting sudah kusampaikan, yaitu pemberitaan akan kematian Kristus untuk dosa-dosa kita dan kebangkitannya. Itulah sangat penting. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, kalau yang sangat penting telah diberitakan dan kalau kita menerima yang sangat begitu berharga, pertanyaannya apa yang kita lakukan? Mari saya ingin mengajak kita semua membuka firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Situasi kondisi begini banyak istilah baru. Ada istilah namanya social distancing, ada di karantina, tapi juga tidak sedikit kita mendengar istilah isolasi diri. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, saudara tahu, kalau kita boleh mengisolasi diri, kita boleh ada di rumah, Tuhan ingin sebetulnya supaya kita lebih punya banyak waktu untuk bersekutu. Dengan siapa? Dengan Tuhan kita yang hidup, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita cintai. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Persekutuan kita dengan Tuhan membuat jerih payah saudara saya tidak sia-sia. Persekutuan artinya relasi. Inilah saatnya kita untuk menyediakan waktu untuk berelasi dengan Tuhan. Supaya kita tidak lagi memperalat Tuhan. Maaf saya harus berkata demikian. Kenapa memperalat Tuhan? Seringkali alat itu dipakai kalau kita perlu. Seringkali kita mencari Tuhan kalau kita perlu Dia. Tapi hari ini saya ingin memberitakan kepada saudara, kuasa kebangkitannya. Dia sudah bangkit, Dia hidup, dan Dia tinggal dalam hidup saudara dan saya. Amin. Maka kita berelasilah dengan Dia. Bersekutulah dengan Dia. Supaya jerih payah saudara dan saya tidak menjadi sia-sia. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Dia. Berfokuslah akan Dia. Pandanglah akan Dia. Dan jadikan Dia Tuhan di dalam hidupmu. Bukan menjadi alat yang kita akan gunakan kalau kita perlu. So, saudara yang kasih Tuhan, bersyukur akan semuanya itu. Dia hidup. Dalam iman Kristiani, hanya oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Bukan hasil usahamu. Bukan kekuatan kita sendiri. Bukan karena perbuatan kita. Tapi ini adalah inisiatif dari Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itulah kita mengenal paket, saya katakan paket komplit keselamatan sorgawi. Karena kita hidup dari anugerah Dia. Bagi orang-orang percaya ada paket keselamatan sorgawi yang sebetulnya Tuhan sediakan buat kita semua. Seperti apa paket itu? Yesus dan salib. Rasul Paulus sering menyatakan hal ini. Dalam 1 Korintus 1:18 dikatakan apa? Bagaimana salib itu menjadi kekuatan
bagi orang yang diselamatkan. Memang bagi orang yang akan binasa, pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan. Tapi bagi orang yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah, kuasa. Karena dia sudah menggantikan saudara dan saya. Dia rela mati di kayu salib. Dia menghadap Bapa, dia menghadap murka Bapa untuk membela saudara dan saya. Dosa-dosa kita diampuni. Dia katakan, it is finished, semuanya sudah selesai. Bukan saja Yesus dan salib, tapi Rasul Paulus sering juga menceritakan bagaimana, mengisahkan bagaimana Yesus dan kebangkitannya. Yesus sudah bangkit, dia hidup, ada pengharapan bagi orang yang percaya kepada dia. Ada hari esok, hidup saudara dan saya menjadi berarti. Yesus dan kerajaan Allah, itu yang membuat saudara dan saya menjadi warga negara surga selain daripada warga negara Indonesia. Saudara yang kasih Tuhan, betapa dahsyat kasihnya kepada kita. Bukan saja Tuhan menjadikan kita menjadi warga negara kerajaan Allah, karena semua lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesus dan kuasa Allah. Dia punya kuasa di bumi dan di surga. Kuasa diberikan kepada dia. Dan pada waktunya Yesus akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala tuan. Dan Allah di atas segala ilah. Hari ini saya ingin supaya saudara bukan saja menyadari, tapi saudara boleh menikmati, boleh menghayati, menikmati ada kuasa yang khusus untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah bangkit. Haleluya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Yesus hidup. Kalau di kuburnya isi, kita kosong. Tapi karena kubur kosong, saudara dan saya isi. Apa maksudnya? Begini. Kuburnya kosong berarti dia hidup. Dan dia hidup tinggal di dalam hidup orang percaya. Apakah saudara menyadari akan hal itu? Apa saudara menghayati akan hal itu? Bahwa Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam rohnya yang kudus, dia sudah tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dia hadir dalam hidup saudara dan saya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yang menjadi penting adalah, saya pikir kita harus menguji. Sekali lagi, iman Kristiani tidak ada artinya kalau Yesus tidak bangkit. Semua akan menjadi sia-sia. Tapi kita bersyukur, Yesus sudah bangkit, dia hidup. Kubur kosong, dia tinggal dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Bagaimana supaya dia tinggal dalam hidup kita? Firman Allah katakan, bertobatlah. Beri dirimu dibaptis di dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Aneh buat saya kalau ada orang mengaku Kristen tapi dia tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Tidak percaya bahwa Kristus sudah hidup. Dan saya mau kasih tahu, Kristus hidup dalam hidup saudara. Yesus hidup dalam hidupmu. Yesus hidup dalam hidupku. Hari ini kita perlu menguji juga. Apa betul kita benar-benar orang Kristen? Firman Tuhan katakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apa kamu tidak yakin bahwa Kristus tinggal dalam kamu? Jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dalam bahasa sehari-hari berkata begini, uji diri saudara. Apakah saudara benar-benar orang Kristen? Apakah saudara benar lulus ujian itu? Atau saudara semakin lama makin merasakan akan kehadiran dan kuasa Kristus dalam hidup saudara? Atau saudara hanya berpura menjadi Kristen. Berpura-pura menjadi Kristen. Just pretending. Sekali lagi berpura-pura menjadi Kristen. Padahal Allah sudah menolak saudara. Jadi Yesus bangkit, dia hidup.
dan dia tinggal dalam kehidupan orang percaya. So, saudara dan saya sudah menerima urapan baru. Roh Kudus tinggal, Yesus tinggal di dalam rohnya yang kudus. Urapan baru, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian, kamu semua mengetahuinya. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan begini dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20. Tetapi saudara tidak demikian. Karena Roh Kudus telah datang ke atas saudara. Dan saudara mengenal kebenaran. Saudara mengenal kebenaran karena karya Roh Kudus yang menyadarkan kita. Karya Roh Kudus yang menyadarkan saudara. Dan firman-Nya ayat yang ke-27 berkata, tetapi saudara telah menerima Roh Kudus dan ia hidup di dalam saudara, di dalam hati saudara. Sehingga mengenai kebenaran, saudara tidak perlu lagi diajar oleh orang lain. Ia mengajarkan segala sesuatu kepada saudara. Dan ia adalah kebenaran. Itu bukan pendusta. Ia bukan pendusta. Oleh karena itu, seperti telah dikatakannya, saudara harus tetap hidup di dalam Kristus. Luar biasa. Tetap hidup di dalam Kristus. Karena dia hidup dalam hidupmu. Kuasa kebangkitannya boleh saudara rasakan. Karena dia tinggal dalam hidup kita. Memang ini mengenai kuasa kebangkitan. Orang menganggapnya ini hal yang mustahil. Saya mau tanya sama saudara. Mana yang lebih sulit? Dari yang tidak ada menjadi ada? Atau dari sesuatu yang terpisah disatukan kembali? Begini maksud saya. Orang lahir dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saudara dan saya ada dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Tapi kalau kematian, terpisahnya antara tubuh dan jiwa. Kalau kelahiran bisa terjadi, Tuhan bisa nyatakan. Dan kalau kebangkitan, apa menjadi tidak mungkin bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Justru kuasa kebangkitan ini menyadarkan kepada kita bahwa dia, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia bisa memberikan dan dia mengambil kembali nyawanya. Saudara, menyatukan dari sesuatu yang terpisah tubuh dan jiwa itu lebih mudah daripada menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ahli pikir di Athena, dia berbisik-bisik dan dia berkata, ini si Plater. Apa itu si Plater? Dia bilang kepada Rasul Paulus. Si Plater itu maksudnya orang yang suka berhayal. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus, kabar baik tentang Yesus, dan tentang kebangkitannya. Jadi saudara, mereka menganggap itu hal yang mustahil, hal yang sepertinya berhayal. No. Tuhan penguasa langit dan bumi. Dia bisa menciptakan dari yang ada menjadi, dari yang tidak ada menjadi ada. Dan dia juga bisa menyatukan kembali tubuh yang terpisah dengan jiwa. Saudara, jadi jangan menjadi aneh hal ini. Dan firman Tuhan katakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, segala kuasa diberikan kepada dia di langit dan di bumi, di surga dan di bumi. Sehingga di dalam nama Yesus, semua akan bertekuk lutut. Segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi akan bertekuk lutut. Dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa di surga. Jadi sungguh kita punya nama di atas segala nama dan dia tinggal dalam hidupmu. Oleh sebab itu, jangan sembrono. Jangan hidupmu menjadi indah karu-karuan. Biarlah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah memperdamaikan kita dengan Allah, Bapa. Bahkan apa yang kita minta kepada Bapa, dia berikan. Tapi ada syarat. Firman Tuhan katakan dalam
Yohanes 15 yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Saudara yang kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Yesus, nama di atas segala nama, sudah tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Dia yang memimpin hidupmu atau engkau yang menjadikan Dia alatmu? Ini menjadi kita renungkan. Biarlah kehidupan Kristus semakin nyata dalam kehidupan orang-orang Kristen. Kehidupan Kristus semakin nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Bukan kita hanya dikuasai oleh daging. Rasul Paulus berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalau kita menyadari bahwa Dia punya nama di atas segala nama, saatnya lah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mempercayakan kita ke dalam tangan Tuhan. Memfokuskan diri kita kepada Tuhan yang menjadi Tuan di dalam hati kita, dalam hidup kita. Bukan kita yang mau hidup ndak karu-karuan. Jangan, apalagi dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Kita harus mengandalkan kepada Dia. Rasul Paulus berkata kepada sidangnya di Roma begini, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mungkin saudara berkata, wah enak ya jadi orang Kristen, cukup berseru dengan nama Tuhan kita akan selamat. Saya mau beritahukan situasi kondisi saat itu. Saat itu dalam kondisi bangsa Israel dalam penjajahan. Dan kaisarlah yang punya kuasa. Kaisarlah yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Jadi kalau ada orang berseru kepada nama Tuhan, resikonya adalah dipenggal kepala. Risikonya adalah dibunuh. Jadi berseru kepada nama Tuhan diselamatkan artinya kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Dia. Mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Dia. Karena resikonya adalah mati. Jadi saudara jangan menyebut nama Tuhan sia-sia. Tapi hargai Dia. Dan saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau Dia memimpin hidupmu, kasih Allah ada di dalam hidup orang percaya. Dan saya mau kasih tahu. Dia mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Dan Dia mau engkau selalu punya pengharapan di dalam Dia. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan. Terima itu. Engkau sudah menerima keselamatan komplit. Engkau sudah menerima paket keselamatan komplit surgawi ini. Terima itu kasih Allah beserta dengan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau. Dia menyertai engkau. Saya mengerti situasi kondisi ini dengan virus corona seperti gurita. Menggurita. Bukan saja dengan masalah kesehatan. Tapi masalah bisnis, ekonomi semua terpengaruh. Tapi kasih Kristus ada beserta engkau. Saya teringat akan satu cerita. Seorang bernama Zhao Zhao. Zhao Zhao kecil ini tinggal di kota Wuhan, di mana awal virus corona mulai muncul. Ayahnya seorang pemain selo. Dan ayahnya tergabung di dalam Wuhan Orkestra. Wuhan Symphony Orkestra, lengkapnya seperti itu. Dan Zhao Zhao begitu menikmati akan kasih ayahnya ini. Setiap ayahnya latihan, diajaklah Zhao Zhao ini.
Dan dikatakan Zozo ini adalah seorang anak yang Down syndrome. Karena IQ-nya hanya 30 saja. Orang normal IQ-nya 90, 110 itu normal. Jadi dia hanya sepertiga daripada anak yang normal. IQ-nya cuma 30 saja. Tapi dia menikmati akan kasih ayahnya. Setiap latihan diajaklah Zozo kecil ini. Dan setelah selesai latihan, Zozo naik ke atas panggung. Dan dia menirukan apa yang dilakukan oleh seorang konduktor. Dia terus lakukan. Saudara tahu apa jadinya setelah dia dewasa? Zozo menjadi salah satu konduktor yang paling dihormati di dunia. Dia menjadi anggota National Symphony Orchestra. Dan satu-satunya konduktor yang tidak bisa membaca not balok. Karena kasih daripada ayahnya. Dan saya mau kasih tahu sama saudara. Allah begitu mengasihi saudara. Mungkin saudara merasa saya sedang berbeban berat. Saya sedang banyak tekanan dalam hidup saya. Saya hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Kekhawatiran, ketakutan adalah menurut saya manusiawi. Sebagai tanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanda seorang yang rendah hati. Karena dia menyadari keterbatasannya. Maka orang bisa khawatir, bisa takut. Tapi jangan biarkan ketakutan menguasai saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan yang mengasihi saudara lebih besar dari apapun juga. Sebab dia dapat melakukan yang lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan sekalipun. Allah yang punya nama di atas segala nama. Allah yang lebih besar menguasai hidup kita. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan. Dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Saudara dan saya, bukan saja Tuhan itu mengasihi kita, tapi Dia ingin saudara dipenuhi dengan sukacita Kristus. Kebangkitan Kristus memungkinkan saudara menikmati sukacita Kristus. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Sabar di dalam kesesakan. Dan bertekunlah di dalam doa. Bertekun terus dalam doa. Sabar dan bersukacita. Karena pengharapan yang kita naikkan kepada Tuhan. Pengharapan saudara kepada Tuhan yang punya nama di atas segala nama. Tidak akan mengecewakanmu. Bukan saja Dia mau saudara penuh dengan sukacita Kristus. Tapi Dia mau saudara juga penuh dengan damai sejahtera. Sekali lagi mungkin saudara berkata, aku punya beban berat. Tapi saya mau kasih tahu. Tangannya terbuka. Tangannya Yesus terbuka. Dia katakan, marilah kepadaku. Yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena damai sejahtera yang Yesus berikan tidak sama yang dunia berikan. Berbeda. Oleh sebab itu Dia katakan, jangan gentar dan gelisah hatimu. Jangan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah. Dia akan bertindak. Saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu berimanlah kepada Dia dengan iman yang sederhana. Iman yang penuh penyerahan diri. Iman yang begitu yakin. Jangan ragukan lagi kuasa Tuhan. Jangan meragukan lagi bahwa Tuhan sepertinya engkau kenapa membiarkan aku sendirian. Tidak. Dia mau bela saudara dan saya menghadap amarah daripada Bapa. Murka Bapa. Dia menghadap untuk membela saudara dan saya. Masa urusan dunia Dia tidak peduli dengan saudara?
Sekali lagi, dia tidak membiarkan engkau. Bagian kita adalah percaya sungguh kepada dia. Jadikan dia yang bertakhta dalam hidupmu. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar adalah firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Dan firman Tuhan adalah perisai bagi orang yang berlindung kepadanya. Sekali lagi, firman Tuhan adalah perisai bagi orang yang berlindung kepadanya. Karena firman inilah yang memberikan kekuatan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya yakin dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, VUCA, volatile, uncertain, complexity, ambigu, tidak jelas, tidak pasti, kompleks masalahnya. Tetapi dia akan memberikan pengetahuan, dia akan memberikan hikmat kepada engkau. Firman Tuhan akan memberikan hikmat. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, berpengharapanlah kepada dia. Pemazmur berkata, pada waktu aku takut, aku percaya kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Pada waktu aku takut, aku percaya kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Aku tidak takut karena Allah beserta dengan kita. So, bagian saudara dan saya, kembangkan terus talenta-talenta yang Tuhan berikan. Potensi-potensi yang Tuhan berikan. Karunia demi karunia yang Tuhan berikan. Kembangkan itu. Optimalkan itu. Optimalkan itu. Supaya kita saling mengisi. Mungkin ada satu hal saya tahu. Dan saudara tidak tahu. Tapi banyak hal mungkin saudara tahu. Tapi saya tidak tahu. Oleh sebab itu, Tuhan perlengkapi kita dengan karunia yang berbeda-beda supaya saudara dan saya memperlengkapi satu dengan yang lain. Jangan saling ribut perdebatan deh. Jangan saling ribut, saling menyalahkan atau mengatakan aku yang paling benar, engkau yang paling tidak. Saatnya kita menyadari bahwa kita terbatas, Tuhan kita tidak terbatas. Dan dia sudah memberikan karunia kepada saudara dan saya. Talenta-talenta kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, gunakan itu semaksimal mungkin supaya hidupmu menjadi maksimal. Optimize your potential. Supaya kita mengoptimalkan semua potensi-potensi dan hidup kita semakin menjadi maksimal, semakin berguna dan menjadi manfaat bagi banyak orang. Akhirnya saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan katakan, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Lakukanlah dengan giat pekerjaan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dia hadir dalam hidupmu. Dan Rasul Paulus berkata, dengan segala kesanggupanku, sanggupan yang ada padaku, aku layani dia. Layani Tuhan dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan. Jadi kalau saudara dan saya diberikan kesempatan hari ini masih menikmati kehidupan, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bukan saudara menikmati berkat Tuhan saja, tapi jadilah saluran berkat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saudara, karena Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit, kita patut bermegah mempunyai Tuhan yang hidup dan benar. Bahkan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus memungkinkan kita menikmati kuasa dan kasih Tuhan. So, nikmatilah firman Tuhan yang kita sudah dengar dan teruskan firman ini. Jangan malu untuk memberitakan kabar baik dan selalu tonjolkan dalam pemberitaanmu. Ada kabar baik. Yesus yang sudah mati, dia sudah bangkit. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ada firman yang kami dengar. Semua kami terbuka di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kalau seringkali kami memperalat Tuhan, menjadikan Tuhan alat sesuai apa yang kami perlukan, kami butuhkan. Tuhan, hari ini kami mau Tuhan, Engkau yang hidup dalam hidup kami. Biarlah Engkau memenuhi hidup kami dengan kepenuhan Kristus. Dan Tuhan menjadi Tuan
dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam rumah kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Tuhanlah yang menjadi pemimpin. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang kuasai hidup kami. Biarlah Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup mengatasi segala perkara. Dan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Untuk Indonesia, untuk dunia. Biar ya Tuhan, penyebaran virus corona boleh Tuhan hentikan. Karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, biar kami belajar juga Tuhan. Kami boleh mengerti. Supaya kami lebih lagi berelasi dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang punya otoritas atas hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami. Karena begitu rentannya hidup kami. Namun kami percaya. Tuhan menjadi sumber pertolongan kami. Dan Engkau yang memeliharakan hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa.
Mari, saudara, kita tunduk kepala dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Anugerah daripada Tuhan Yesus, kasih dari Bapa di surga, dan kuasa karena persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kita masuk ke dalam kemuliaan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.